Hiduplah sepasang suami istri, petani yang sangat bahagia. Namun, mereka sangat kesepian. Mereka sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Setiap hari, mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar mereka dikaruniai seorang anak yang sangat lucu. Suatu hari, seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka dan mendengar doa suami istri itu. Kemudian raksasa memberikan mereka biji ketimun dan ia berkata, "Tanamlah biji ini, nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan. lalu raksasa itu memberikan syarat. Pada usia 17 tahun, anak itu harus diserahkan padaku." Suami istri itu sangat merindukan seorang anak. Karena itu tanpa berpikir panjang, mereka menyetujuinya. Suami istri petani itu kemudian menanam biji mentimun yang diberikan oleh raksasa. Setiap hari mereka merawat tanaman yang tumbuh sebaik mungkin dan penuh kasih sayang. Beberapa bulan kemudian, tumbuhlah mentimun berwarna keemasan. Mentimun itu tumbuh semakin besar dan berat. Ketika buahnya matang, mereka memetiknya. Dengan hati-hati, mereka memotong buah itu. Betapa terkejutnya mereka, di dalam buah itu mereka menemukan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mereka sangat bahagia. Mereka menamai bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya, tapi mereka menjadi sangat takut karena pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17 tahun, sang raksasa datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil Timun Mas. Petani itu mencoba tenang dan berkata, "Tunggulah sebentar, Timun Mas sedang bermain. Istriku akan memanggilnya." petani itu segera menemui anaknya dan ia berkata, "Anakku, ambillah ini. katanya sambil menyerahkan sebuah kantung kain. Ini akan menolongmu melawan raksasa. Sekarang larilah secepat mungkin." Katanya. Maka Timun Mas pun segera melarikan diri. Suami istri itu sedih atas kepergian Timun Mas, tapi mereka tidak rela kalau anaknya menjadi santapan raksasa. Raksasa menunggu cukup lama. Ia menjadi tak sabar. Ia tahu telah dibohongi oleh suami istri itu. Lalu ia pun menghancurkan pondok petani itu. Ia pun mengejar Timun Mas ke dalam hutan. Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Raksasa semakin dekat. Timun Mas segera mengambil segenggam garam dari kantong kainnya. Lalu garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba sebuah laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Mas berlari lagi, tapi kemudian raksasa hampir berhasil menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya. Ia mengambil segenggam cabai. Cabai itu dilempar ke arah raksasa. Seketika pohon dengan ranting dari duri yang tajam memerangkap raksasa. Raksasa berteriak kesakitan, sementara Timun Mas lari menyelamatkan diri. Raksasa sungguh kuat. Ia lagi-lagi hampir menangkap Timun Mas. Maka Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib ketiga. Ia menebarkan biji-biji mentimun ajaib. Seketika tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa sangat letih dan sangat kelaparan. Ia pun makan mentimun-mentimun yang sangat segar itu dengan lahap. Karena terlalu banyak makan, raksasa pun tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga, tapi lama-kelamaan tenaganya habis. Lebih celaka lagi karena raksasa terbangun dari tidurnya. Raksasa lagi-lagi hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Ia pun melemparkan senjata terakhirnya, yaitu segenggam terasi. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sebuah danau lumpur terhampar. Raksasa terjebak ke dalamnya dan tangannya hampir menggapai Timun Mas. Tapi danau lumpur itu menariknya ke dasar. Raksasa panik. Ia tak bisa bernafas, lalu ia pun tenggelam. Timun Mas lega, ia telah selamat. Timun Mas pun kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibu Timun Mas senang sekali melihat Timun Mas selamat. Mereka menyambutnya dan berdoa kepada Tuhan. "Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan anakku." Kata mereka gembira.
Sejak saat itu, Timun Mas dapat hidup tenang bersama orang tuanya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa merasa ketakutan lagi.